warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Muyassar min Ilmin Nahwi. Sekarang kita masuk pembahasan tentang al-i'rabu wal bina. Apa itu i'rab? I'rab itu artinya secara bahasa adalah perubahan. Nah, i'rab secara bahasa itu artinya perubahan atau berubah. Nah, sedangkan bina secara bahasa artinya tetap atau baku. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah huwa tagyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, menjadi perubahan yang terjadi pada akhir kalimat ini bukan hurufnya yang berubah, akan tetapi adalah keadaannya. Keadaan yang dimaksud di sini adalah bentuk harokatnya. Nah, apa yang menyebabkan keadaan akhir kalimat itu berubah? Tentu dengan sebab. Apa sebabnya? Dukhulil amil, masuknya amil yang memerintah. Masuknya amil yang memerintah, atau karena perbedaan kedudukan dalam struktur kalimat. Nah, seperti contoh kita lihat ya. Misal, hadza talibun, ini seorang pelajar. Ra'aitu taliban, ini saya melihat seorang pelajar. Marartu bi talibin, saya lewat di depan siswa pelajar. Nah, perhatikan pada garis yang digaris bawahi, yaitu talibun, taliban, talibin. Nah, lihat keadaan akhirnya itu semuanya berubah. Ada yang berharokat dhamma, ada yang berharokat fathah, dan ada yang berharokat kasrah. Nah, kita lihat yang pertama, talibun. Kenapa dia talibun? Karena perbedaan kedudukan. Kebetulan pada kata ini dia berkedudukan sebagai khobar, sedangkan hukum i'rab khobar itu senantiasa marfu. Jadi dia talibun. Nah, hadza ini adalah mubtada'nya. Kemudian ra'aitu taliban, saya melihat seorang pelajar. Nah, kenapa dia di sini taliban, dia berharokat fathah, dia mansub? Karena karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Sedangkan maf'ulun bihi kaidahnya dia senantiasa mansub atau fathah. Nah, kemudian marartu bi talibin, saya lewat di depan siswa. Kenapa dia talibin? Karena dia talibin, dia majrur karena diperintah. Karena huruful jar fungsinya apa? Yaitu apabila dia masuk pada isim, maka isim itu dijer. Nah, diperintah oleh amil. Nah, sehingga dia kasrah. Nah, itulah i'rab. Nah, kemudian berikutnya bina. Bina secara bahasa telah kita singgung tadi sedikit, yaitu tetap atau baku. Nah, sedangkan bina secara istilah adalah huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan, yaitu tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Jadi walaupun ada amil yang memasukinya, dia tetap tidak berubah. Walaupun dia berada pada setiap kedudukan dalam satu kalimat, tetap dia tidak berubah. Misalkan hadza huwa, nah ini tetap huwa. Walaupun dia menempati tempat rofaknya khobar, dia tetap huwa. Inilah yang disebut bina. Naam. Ra'aitu anta, saya melihatmu. Naam. Tetap ini tidak berubah. Naam. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap tidak berubah. Itulah yang dimaksud dengan bina. Kemudian aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Kalau bina kan tidak ada masalah karena dia tidak berubah. Jadi yang harus kita kenal di sini adalah i'rab. Nah, pembagian i'rab. I'rab itu terbagi 3 tanda. Ada namanya tanda rofa, tanda nasab, tanda khafat, dan tanda jazm. Nah, ini pengistilahan. Apa itu rofa? Rofa adalah ibarat atau ungkapan yang menunjukkan tanda dhamma dan yang mewakilinya. Nah, seperti baitun, rajulun, kitabun. Nah, dan wakilnya apa? Ada tanda wakilnya. Tanda wakilnya adalah akan dijelaskan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah.
Kemudian nasbun, yaitu ibarat atau ungkapan yang menunjukkan tanda fathah dan yang mewakilinya, seperti baitan, rojulan, kitaban. Dan khafdun adalah ibarat atau ungkapan yang menunjukkan tanda kasrah dan yang mewakilinya, seperti baitin, rojulin, kitabin. Sedangkan jazm tanda suatu ungkapan atau ibarat yang menunjukkan tanda sukun dan yang mewakilinya, seperti lam yaktub, la liyaskut, la tajlis. Naam. Dari keempat tanda ini kita bisa merumuskan bahwasanya untuk isim falil asma'i min dzalik, untuk isim dia bisa dirafa, dia bisa dinasab, bisa dikhafat, tapi tidak bisa dijazm. Walil af'ali min dzalik, dan untuk fi'il dia bisa dirafa, dia bisa dinasab, dia bisa dijazm, akan tetapi dia tidak bisa dikhafat. Nah, inilah rumusan tanda i'rab untuk isim dan fi'il. Jadi perbedaannya cuma ada di sini. Fi'il tidak bisa dikhafat, sedangkan isim tidak bisa dijazm. Nah, untuk pertemuan berikutnya pembahasan tentang isim al-ismul mabni wal ismul mu'rab, insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.